Jumlah narapidana Muslim di penjara-penjara Inggris telah mencapai rekor tertinggi. Ada 17,4% narapidana beragama Islam dari total populasi penjara menurut laporan kesetaraan tahun 2021 yang diterbitkan oleh layanan penjara. Proporsi tahanan yang beragama Islam terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 presentasenya 15,7%, tahun 2020 presentasenya naik menjadi 16,3%. Bahkan di kota London menurut laporan tahun 2014 menemukan bahwa 27% tahanan adalah Muslim, lebih dari seperempat. Ini berarti umat Islam terlalu terwakili di penjara dibandingkan dengan jumlah umat Islam dalam populasi Inggris. Padahal hanya ada 5% Muslim di Inggris pada tahun 2018 menurut Kantor Statistik Nasional. Presentase dalam penjara justru jauh lebih tinggi. Lalu apa yang menyebabkan meningkatnya jumlah narapidana Muslim di penjara-penjara Inggris? Menurut Amal Imad, seorang peneliti untuk Amal Muslim Aid mengatakan bahwa kemiskinan, khususnya tidak mampu menafkahi keluarga adalah faktor kunci yang mendorong kejahatan, dan karena itu terjadi pemenjaraan di kalangan Muslim. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dewan Muslim Inggris bahwa pelanggaran lebih sering terjadi di kalangan orang muda dan miskin. Dr. Zubaidah Hakwe, seorang peneliti mengatakan ada 50% Muslim yang tinggal di 10% daerah termiskin di Inggris. Kemiskinan hanyalah salah satu faktor. Mayoritas Muslim di Inggris adalah imigran sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih kecil dibandingkan warga asli Inggris. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, bahasa dan latar belakang pendidikan yang tidak memadai. Karena kurang mendapatkan kesempatan kerja memicu meningkatnya angka pengangguran, dan tentu saja ujung-ujungnya mengarah ke tindak kriminal. Sky News mewawancarai seorang wanita yang mengatakan bahwa saudara laki-lakinya diganggu oleh anggota geng Muslim yang mencoba memaksa saudaranya masuk Islam. Wanita itu tidak mau disebutkan namanya, karena takut akan pembalasan terhadap saudara laki-lakinya yang menjalani hukuman lebih dari 10 tahun penjara dengan keamanan tinggi di Inggris. Wanita itu mengatakan bahwa intimidasi telah berubah menjadi lebih kejam. Saudara saya telah diserang secara fisik, dia memiliki memar di matanya. Di kamar mandi, dia pernah diancam dengan pisau. Dia tidak akan mundur, tidak akan pindah agama untuk siapapun. Saudara saya lebih banyak menghabiskan waktunya bersembunyi di sel. Dia punya setidaknya 5 tahun lagi masa hukuman. Saya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Geng Muslim di penjara Inggris memaksa narapidana masuk Islam dan mengikuti praktik keagamaan mereka atau menghadapi tindak kekerasan, menurut sebuah laporan pemerintah. Laporan tersebut muncul setelah Kementerian Kehakiman di Inggris melakukan survei terhadap 83 tahanan pria dan 73 staf di 3 penjara dari 8 penjara dengan keamanan tinggi di negara tersebut. Ditemukan bahwa geng Muslim menggunakan taktik intimidasi untuk memaksa tahanan lain masuk Islam dan mengikuti aturan Islam. Tahanan yang terlibat terorisme dikatakan biasanya memegang posisi kunci dan berpengaruh di antara kelompok geng. Laporan tersebut menyoroti fakta bahwa geng-geng Muslim adalah satu-satunya ancaman geng terorganisir yang serius di dalam penjara Inggris. Seorang tahanan non-Muslim menginformasikan bahwa taktik yang mereka gunakan adalah berteman dengan orang yang baru masuk penjara, kemudian mengajaknya masuk Islam. Jika orang tersebut menolak, anggota geng mulai menyebarkan desas-desus tentang orang tersebut, menuduhnya pengadu sehingga orang tersebut akan dikucilkan. Kemudian aksi kekerasan akan menyusul kemudian. Studi ini seolah mempertegas berita dari The Sun pada tahun 2016 yang melaporkan bahwa di satu penjara, Gartree di Leicestershire, tahanan Muslim telah mengubah bagian penjara menjadi zona larangan bagi narapidana non-Muslim, bahkan memberlakukan hukum syariah. Salah satu sumber yang dikutip The Sun mengatakan, ada tekanan besar pada narapidana non-Muslim untuk pindah agama dan ancaman kekerasan jika tidak menurut. Geng Muslim memiliki aturan sendiri dan menggunakan hukum syariah untuk menyelesaikan perselisihan. Akibatnya, mereka mendirikan penjara mereka sendiri di dalam penjara. Pada tahun 2018, Kementerian Kehakiman pernah menolak usulan lembaga independen untuk melakukan penelitian 3 tahunan tentang dampak geng-geng Islam di penjara Inggris. Penolakan disebabkan adanya kekhawatiran tentang apa yang akan ditemukan oleh proyek yang diusulkan ini. Von Pechmack menuliskan para pejabat Inggris yang menolak usulan penelitian tentang geng-geng Islam di penjara, untuk menyembunyikan kenyataan mengerikan dari publik. Publik Inggris perlu tahu tentang situasi di penjara.
Pihak berwenang penjara khawatir perang antar geng mungkin akan pecah di seluruh penjara di Inggris, setelah napi pembunuh yang kejam membentuk geng baru. Sipir penjara telah diperingatkan tentang jaringan geng baru yang menyebut dirinya Death Before Dishonor, DBD, yang telah dibentuk untuk melindungi diri dari semakin meningkatnya risiko kekerasan yang dilakukan oleh narapidana Muslim. Dikutip dari Sunday People, anggota geng DBD berasal dari narapidana di pusat pengawasan tertutup yang khusus mengurung narapidana paling berbahaya. 3 anggotanya dikatakan sebagai mantan pembunuh bayaran. Menurut salah satu narasumber, hal ini telah menjadi keprihatinan serius ratusan bahkan ribuan narapidana Muslim. Di banyak penjara sudah ada ketegangan besar antara tahanan Muslim dan non-Muslim. Jelas ada kekhawatiran mendalam bahwa geng ini dapat berkembang dan konflik dapat meningkat di luar kendali. Yang mengejutkan bahwa kelompok DBD bukanlah geng anti-Muslim pertama yang didirikan oleh narapidana di penjara-penjara Inggris. Yang lainnya adalah geng Piranha yang terbentuk di penjara-penjara Liverpool dan Manchester, sebagai reaksi setelah para narapidana Muslim ekstremis mulai menyerang narapidana lain dan mencoba mengubah keyakinan mereka. Geng Piranha telah dikaitkan dengan napi pembunuh Chris Ashton yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Ashton diduga telah dipindahkan ke penjara lain setelah narapidana Muslim mengancam akan menyakitinya. Sejauh ini Kementerian Kehakiman Inggris menolak membahas geng DBD. Paul Song adalah seorang pendeta sukarelawan yang telah melayani hampir 20 tahun di penjara Ham Brixton di London Selatan, Inggris. Pria yang pada tahun 2022 berusia 53 tahun ini adalah seorang mantan detektif di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Setelah menjadi seorang Kristen yang lahir kembali, hatinya tergerak untuk melayani mereka yang terpinggirkan, seperti para tunawisma, pecandu narkoba dan pelacur. Pada tahun 1992 dia pindah ke Inggris dan memulai pelayanannya dengan mengelola tempat penampungan milik gereja di Brixton. Setelah tempat penampungan tersebut berubah menjadi asrama, dia memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk melayani sebagai pendeta sukarela di penjara Ham Brixton. Pastor Paul, demikian para napi memanggilnya, menjadi tokoh yang populer dan disegani di dalam penjara. Ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja, dia telah mengubah hidup banyak narapidana lewat pelayanannya. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.